Kirain semakin panjang usia pernikahan akan semakin lengket. Fenomena grey divorce, jadi cerai setelah rambut memutih. Di atas umur 50 tahun, di atas 55 tahun. Kenapa? Katanya Bu, alasannya adalah udah nggak ada cinta. Atau ada lagi yang alasannya kosong. Hidupnya tuh penuh target-target, begitu sudah pensiun, anak udah pada nikah, udah nggak punya target, hidupnya kosong. Mengapa bisa muncul berbagai alasan seperti itu ya Bu ya? Kalau saya melihat karena sebenarnya dari awal pondasinya udah nggak kuat. Dari awal tujuan pernikahannya itu udah nggak jelas. Tujuan pernikahan itu yes untuk bahagia. Tapi bahagianya standarnya siapa? Bahagianya standar kapitalis, materi. Jadi saya bahagia kalau saya punya rumah bagus. Saya bahagialah pasti kalau bisa jalan-jalan, healing-healing. Ketika tidak tercapai jadi masalah. Ketika sudah tercapai merasa hampa. Sistem hidup kapitalis ini makin bikin orang jadi individualis. Bahkan sama pasangannya aja sudah kadang nggak peduli, lu nggak ngasih kebahagiaan buat gua, ya udahlah bubar. Bukan kalau istriku nggak bisa mendatangkan bahagia buat aku, kenapa? Apa yang bisa aku perbaiki dari dia? Pernikahan itu persahabatan. Saya sahabat suami saya enggak. Artinya kalau sahabat ngomong sama dia tuh enak. Persahabatan ini akan muncul ketika pondasi rumah tangga itu adalah takwa sebagai pondasi. Bukan semata-mata cinta. Kemudian yang kedua, nikah ini untuk ibadah, rumah ini untuk ibadah. Maknanya apa pernikahan ini? Tempat saya mencari pahala. Dan yang ketiga, saya bahagia tertinggi itu kalau Allah ridho. Apa kabar ibu-ibu hari ini? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Ya, kenapa kita mesti tepuk dada kita sebelah kiri? Kita afirmasi diri kita. Di sini, di dada ada jantung, dan di jantung itu ada sel yang sangat mirip dengan sel otak. Ya, ini untuk menekankan keyakinan pada kita bahwa kita ini adalah ibu-ibu yang hebat, yang akan menghasilkan generasi yang kuat. Oke Bu? Ya. Kalau udah datang ke acara-acaranya KIH udah nggak ada yang lagi ibu ngenes, ibu resah, tidak. Kita semua adalah ibu-ibu yang hebat. Apa kabar ibu-ibu hari ini? Ibu hebat, generasi kuat. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah senang sekali pagi ini saya lihat banyak wajah-wajah baru. Ini yang baru ketemu ya. Salam kenal ibu-ibu. Nanti kalau pulang jangan langsung pulang tuh ya, salaman dulu gitu ya Bu. Yang apalagi yang baru saya kenal wajah-wajahnya, kita kenalan. Kalau kenalan sekarangnya nanti malah kelamaan. Mohon maaf tadi ada keterlambatan ya, mohon keridoannya, sudah nunggu, mudah-mudahan Allah catat sebagai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, tadi Bu Evri sudah menyampaikan fenomena grey divorce. Jadi cerai setelah rambut memutih. Di atas umur 50 tahun, di atas 55 tahun, ya sekarang ini sudah jadi fenomena. Ya, udah kayak gitu tuh pisah. Kok kayaknya nggak mungkin ya, kok kayaknya aneh ya. Tapi kenyataan memang banyak. Bahkan ini tahun 1990 itu cuman 8,7% dari perceraian yang di atas 50. Tapi 10 tahun kemudian naik begitu pesat sampai 36%. Ya Bu ya, sampai 36% perceraiannya. Kan ini sama aja di Indonesia juga sudah. Mungkin ibu-ibu menemukan di sekitar ibu-ibu. Ya.
kirain semakin panjang usia pernikahan akan semakin lengket. Ya, tapi kenapa bisa terjadi? Kenapa? Katanya Bu, alasannya adalah udah nggak ada cinta. Atau ada lagi yang alasannya kosong. Yang selama ini hidup teh target, mesti punya ini, anak sekolah. Jadi hidupnya tuh penuh target-target, begitu sudah pensiun, anak udah pada nikah, udah nggak punya target, hidupnya kosong. Belum lagi yang biasanya pensiun, pergi pagi pulang sore, sekarang udah pensiun, ketemu terus sama istrinya, suami istri ini ketemu terus. Nah, baru tahu tuh udah sekian puluh tahun nikah sifat aslinya. Ya, dan yang tertulis di sini Bu, itu saya pernah ngalamin sendiri. Jadi saya pernah diundang, ya jadi saya pernah diundang Bu Dini ngisi kajian di masjid ini gitu ya, di sebuah masjid yang lumayan daerah menengah ke atas lah ya, di perumahan. Terus diminta materinya adalah menjaga keharmonisan dalam keluarga. Dan saya salahnya nggak nanya. Biasanya nanya umurnya berapa ya, audiennya rata-rata punya anak berapa, itu karena judulnya menjaga keharmonisan dalam keluarga, udah kesetting aja di kepala saya, oh paling keluarga muda. Dan ketika saya datang, isinya kakek-kakek, nenek-nenek. Saya colek dong, yang ngundang, Bun, ini pesertanya kakek-kakek, nenek-nenek, iya. Kok materinya menjaga keharmonisan dalam keluarga, kayaknya lebih hebat mereka daripada saya. Akhirnya beliau bilang, ini permintaan ketua DKM. Kata ketua DKM, ini bapaknya pada senang di masjid, pada malas pulang. Udah gitu kalau di masjid suka pada ngerumpiin istrinya yang ngomel aja. Ibu-ibunya suka juga kalau lagi pengajian ngeluh. Bapaknya di masjid aja nggak bantuin di rumah, bla bla bla. Pokoknya jeleknya yang keluar. Kejadian benar, gitu ya ibu-ibu ya. Jadi memang terjadi. Ya mudah-mudahan nggak sampai pada cerai sih ya, karena udah sepuh-sepuh banget. Ya, ada yang profesor, ada yang doktor gitu ya. Nah, ini kan miris ya Bu ya. Dengan berbagai alasan, entah istrinya lebih mandiri karena kerja pada saat suami udah pensiun, istrinya masih karena jauh lebih muda masih aktif, akhirnya ngerasa suaminya sudah tidak berarti, atau juga ya ngerasa nggak bahagia aja, udah nggak nyambung obrolannya, ternyata dia kayak gitu, udah nggak bisa di ngertiin deh, atau ya udah tua, masalah ekonomi udah nggak produktif, ya istrinya masih butuh duit banyak, atau kesehatan nggak mau ngurusin dan sebagainya. Nah tapi kalau kesehatan ini biasanya kalau yang sakit bapaknya istrinya ngurus, tapi kalau yang sakit istrinya jarang bapak-bapak yang mau ngurus. Ya. Dan katanya juga penyebabnya memang peluang hidup tuh umur tuh lebih panjang, jadi ya wajar-wajar aja gitu kalau udah tua teh cerai. Kasus perselingkuhan sedikit sekali, dan memang ada juga yang karena sudah bermasalah sejak lama. Ini alasan-alasannya katanya. Nah, ibu-ibu, dari semua alasan ini kita bisa lihat kenapa ya muncul itu alasan-alasan itu. Bentar, saya nggak bawa pointer jadi harus dideketin. Ya. Mengapa bisa muncul berbagai alasan seperti itu ya Bu ya? Kalau saya melihat karena sebenarnya dari awal pondasinya udah nggak kuat. Dari awal tujuan pernikahannya itu udah nggak jelas. Oke, kalau saya boleh nanya ibu-ibu di sini, tujuan pernikahannya apa Bu? Yuk kita lihat ke diri kita. Apa tujuan pernikahan? Boleh Bu, ada yang mau sharing? Silahkan Bu, tujuan pernikahannya apa Ibu? Bahagia, saling melengkapi, oke. Terus?
Bahagia saling melengkapi, saling kerjasama. Bahagianya yang bagaimana, Bu? Kalau yang Ibu bayangkan. Sering ngobrol. Terus apa aja diterima? Ada lagi, Bu? Jalan bareng, itu bahagianya ibu-ibu. Karena bahagia tuh bisa beda-beda loh, Bu. Kalau ibu bahagia tuh sering ngobrol, jalan bareng. Ada lagi? Kalau libur itu disempetin untuk keluarga. Kalau libur disempetin untuk keluarga, itu bahagianya ibu. Oke, ada yang bahagianya kalau punya duit banyak? Ngaku. Ya punya rumah lah, Bu, minimal rumah tangga tuh. Itu juga ya ngaku. Apalagi? Ya makan tercukupi. Gitu ya. Nah, Anak-anak soleh. Anak-anak soleh, oke. Nah, yuk kita lihat. Umumnya seperti itu sekarang itu yang namanya tujuan pernikahan itu yes untuk bahagia. Ya. Tapi bahagianya standarnya siapa? Bahagianya standar kapitalis. Bahagia standar kapitalis itu yang gimana? Materi. Kapitalis itu apa sih Ibu-ibu? Kapitalis itu adalah sebuah ideologi. Ya, sebuah ideologi yang menetapkan bahwa standar kebahagiaan itu adalah materi. Jadi saya bahagia kalau saya punya rumah bagus. Saya bahagialah pasti kalau saya punya mobil bagus. Saya bahagialah pasti kalau bisa jalan-jalan, healing-healing. Saya pasti bahagia. Nah, bahagia yang standar materi. Dampaknya ketika tujuan bahagianya, tujuan pernikahan itu bahagia yang materi, Bu. Dampaknya apa? Kehidupan itu terus menerus yang dipikirkan adalah masalah materi. Ketika tidak tercapai jadi masalah. Ketika sudah tercapai merasa hampa. Gitu, Bu. Kalau standar hidupnya adalah bahagia yang materi, tujuan hidupnya bahagia yang materi itu yang terjadi. Nggak tercapai masalah, sudah tercapai nggak akan puas. Nggak pernah puas. Kalau bahagianya bahagia standar kapitalis. Ketangkep ini, Bu. Ya, jadi kenapa itu terjadi? Terjadi karena tadi tujuan dari pernikahan itu bahagia dengan standar kapitalis yang materi. Kayaknya kita semua kayak gitu ya, Bu ya. Walaupun katanya sakinah mawadah warohmah. Nah, entah sakinah mawadah warohmah aja kita bingung. Iya enggak, Bu? Ya, maka kalau kita mau mencegah grade divorce, kita harus lihat dulu, balik lagi, tujuan pendidikan saya ini apa? Apakah sekedar bahagia yang standarnya duniawi? Maka ketika itu tidak tercapai, masalah. Maka kan banyak faktor perceraian tertinggi karena apa, Bu? Ekonomi. Emang bisa, Bu, kalau ekonominya tidak baik-baik saja? Kalau tujuan pernikahannya benar, insya Allah akan bisa melewati. Itu bukan tujuan pernikahan bahagia, yang dibayangkan bahagia itu adalah bahagia yang semata-mata dunia. Bahagia dunia itu tadi itu. Rumah bagus, mobil bagus, terus apalagi bisa sering jalan-jalan dan sebagainya. Itu yang namanya bahagia. Jadi ya bahagianya standar kapitalis versi dunia yang kalau itu nggak ada, nggak didapetin bubar. Atau kalau itu udah tercapai juga jadinya kosong, nggak ada yang mau dikejar. Ya, yang divorce ketika sudah tua itu juga bukan orang-orang yang masalah ekonomi saja, tapi banyak yang malah orang-orang yang berlebihan yang mengalami itu. Ibu-ibu panitia minta tolong
ada yang di dekat kaca, yang kacanya itu ada pesan dari, ya ibu-ibu, alhamdulillah kita nempatin ini nih, kalau bayar itu bisa 2 sampai 5 juta satu sesi, tapi kita gratis. Ya, mudah-mudahan pahalanya mengalir terus ya kepada keluarga Ibu Haja Irma. Cuman ya memang kita harus ngejaga beliau pesan-pesan itu, pintu kaca mohon dilihatin. Karena memang ini. Kemudian kehidupan kapitalis bikin orang itu individualis. Yang penting aku bahagia. Suami ngerasa yang penting aku bahagia, istri ngerasa yang penting aku bahagia. Ketika suami tidak bisa mendatangkan bahagia, atau ketika istri tidak bisa mendatangkan bahagia dengan standar bahagia yang duniawi tadi, akhirnya ya udah bubar aja deh. Gitu. Bukan kalau istriku nggak bisa mendatangkan bahagia buat aku, kenapa? Apa yang bisa aku perbaiki dari dia? Karena Bu, prinsipnya gini. Kalau orang tidak bahagia, tidak mungkin dia bisa membahagiakan orang sekitarnya. Iya nggak Bu? Iya. Kalau orang isi kepalanya, dalamnya itu nggak bagus, susah dia buat ngomong kebaikan-kebaikan juga. Gitu. Nah, maka ketika ada pasangan yang kok istriku kayak gini ya, kok suamiku kayak gini ya, dia tidak semata-mata menyalahkan, tapi ada apa di balik itu? Karena bukan orang-orang yang individualis. Sistem kapitalis ini membuat kita egois, individualis, bahkan dengan pasangan yang penting aku bahagia. Kalau kamu udah nggak bisa bahagiain aku cari kebahagiaan di luar, gitu. Kalau bersamamu aku tidak bahagia, lebih baik berpisah walaupun sudah tua. Ini penyebabnya ibu-ibu, penyebab dari akar masalahnya tuh sebenarnya itu. Ya, karena kita hidup di sistem kapitalis yang bikin tujuan pernikahan itu adalah standar bahagianya materialistis aja, duniawi, dan nama kehidupan itu makin individualis. Dampaknya apa? Komunikasi rusak. Ya. Dan penyebab kedua perpisahan itu adalah rusaknya komunikasi. Ini yang harus kita pahami. Ketangkep Bu, karena kita mau nyelesain masalah dari hasil kesimpulan kita ini. Sampai sini dulu, ada yang mau bertanya nggak Bu? Bu, saya nggak ngerti maksud Bu Dini apa. Ada yang mau bertanya nggak Bu? Bahwa segala penyebab tadi yang merasa kosong, merasa udah nggak cinta, merasa apa, penyebabnya ini. Tujuan pernikahan adalah bahagia yang sifatnya duniawi. Dan yang kedua, sistem hidup kapitalis ini makin bikin orang jadi individualis. Bahkan sama pasangannya aja sudah kadang nggak peduli, lu nggak ngasih kebahagiaan buat gua, ya udahlah bubar. Oke Bu, ketangkep Bu, bisa lanjut. Nah terus harusnya gimana dong tujuan pernikahan itu, gitu kan jadinya ya. Oke kita lanjut. Pernikahan, kita lihat, saya ambilkan dari kitab Nizamul Istimai fil Islam, karangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Beliau menyatakan bahwa pernikahan itu adalah kehidupan persahabatan. Jadi di kitab Nizamul Istimai ya, saya suka ketukar sama Iktisodi. Nizamul Istimai fil Islam, sistem sosial di dalam Islam itu, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menegaskan ada bab khusus tentang pernikahan. Kalimat pertamanya adalah pernikahan itu persahabatan. Ibu-ibu gimana nih sama pasangannya? Masih jadi sahabat atau enggak? Yang namanya sahabat itu kayak apa sih Bu? Ibu yang ibu bayangin sahabat itu. Coba ibu bayangin ibu kalau sama bestinya. Ya begitulah sama pasangannya. Oke. Kita cek yuk, mau ngecek, kenapa? Ini suaranya lebih bulat. Oke, ini cempreng ya. Kita cek yuk, oh iya, saya jadi seksi suaranya. Ibu-ibu, saya mau ngajak ibu-ibu ngecek, silahkan jawab pertanyaan, ibu tulis sendiri di HP-nya, boleh di, apanya, gimana sih sebenarnya pola komunikasi ibu?
Kita cek apakah ibu persahabatannya masih oke dengan pasangannya. Oke? Yuk. Sudah, siap. Ibu cuma nulis 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Ibu hanya menulis 1, 2, 3, 4, 5. 1 kalau ibu tidak setuju, sangat tidak setuju. 2 kalau tidak setuju. 3 netral. 4 setuju, 5 sangat setuju. Oke. 1 apa? Sangat tidak setuju. 5 sangat setuju. Oke ya. Pertanyaan pertama. Saya merasa dihargai dan didengarkan oleh pasangan saya. Sangat tidak setuju, netral 4, setuju, netral 3, 4 setuju, 5 sangat setuju. Udah. Nomor 1, saya merasa dihargai dan didengarkan oleh pasangan saya. Sudah? Ya, ibu-ibu semua sudah? Sudah kasih angka di situ, nggak usah nyontek, beda-beda, suaminya beda. Oke ya? Oke. Yang kedua, saya dapat berbicara dengan jujur tentang perasaan saya tanpa takut disalahkan, tanpa takut dihakimi. Jujur aja nggak apa-apa. 1 sangat tidak setuju, 5 sangat setuju. Oke, aku pokoknya kalau ngomong tentang perasaanku berani, nggak takut dihakimin. Yang ketiga, saya secara rutin mengajak ngobrol pasangan saya. Bisa melalui pesan, WA atau percakapan singkat. Saya rutin ngajak ngobrol pasangan saya. Bisa lewat pesan WA ataupun percakapan singkat. Oke, sudah? Yang keempat, ketika ada konflik, saya dan dia dapat menyelesaikan dengan cara yang tenang dan saling menghargai. Kalau ada konflik, saya dan dia bisa menyelesaikan dengan cara tenang dan saling menghargai. Oke, sudah? Nah, tulis bukan geleng, Bu. Kok ada yang geleng-geleng? Bukan. Oke, yang terakhir. Hubungan saya dengan pasangan memberikan ketenangan hati dan menguatkan spiritual saya. Menenangkan hati dan membuat saya tambah solid. Spiritual saya makin kuat. Oke. Nomor berapa? Hubungan ibu dengan suami ya, itu membuat ibu tenang dan membuat ibu makin solihah. Ibu ngerasa kalau bersama dia itu banyak pahala. Itu berarti 5. Tapi kalau bersama dia kayaknya banyakkan dosa. 1. Oke, Bu. Sudah? Silahkan dihitung skornya, dijumlah. Udah? Udah dijumlah? Oke, lihat ya. Kalau nilai ibu, ada yang belum jumlah, Bu? Ada yang perlu bantuan pinjam kalkulator? Kayaknya nggak perlu. Sudah ya? Nah, kalau nilainya 21 sampai 25, berarti keren, Masya Allah, Tabarakallah, hubungan Anda sangat terbuka. Komunikasinya terbuka, saling menghargai, memberi ketenangan mental dan spiritual. Karena ini gede, boleh dong ada yang ngacung, ada nggak yang nilainya 21 sampai 25? Wih, keren, Masya Allah. Keren. Tepuk tangan ya, Masya Allah, Tabarakallah, buat yang 21 sampai 25, pertahankan. Kalau 16 sampai 20,
hubungannya cukup sehat, cukup baik, dan masih ada ruang untuk memperbaiki kualitas komunikasi dan kedekatan emosional. Masih. Kalau 11 sampai 15, hubungan Anda perlu perbaikan. Ada jarak emosional dan ketidakterbukaan yang perlu diselesaikan. Ya. Kalau 5 sampai 10, Anda mesti konseling sama saya. Enggak. Berarti kok resiko komunikasinya macet, rentan stres, dan butuh upaya serius untuk memulihkan hubungan. Oke, sudah Bu? Sudah. Ada yang mau sharing? Apakah berarti dari itu tadi kalau 21 sampai 25 berarti Anda sahabat suami Anda. Komunikasinya udah bagus. Ya, kalau 16 sampai 20 sudah oke, tingkatin lagi. Nah, udah mulai nih, nggak nyampe KKM. Harus diulang kalau di bawah 15. Apalagi kalau di bawah berapa tadi? 10. Kalau 5 sampai 10. Wah, udah butuh penanganan serius. Ada yang mau sharing sama saya? Ada yang mau sharing, mengungkapkan perasaan ketika melakukan penilaian hubungan dengan pasangan? Ada yang mau sharing? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hayani. Saya dari Jawa Mas. Untuk nilai sih sebenarnya mah cukup baik. Hanya mungkin kalau dari saya pribadi, karena jawabannya hanya yang terlihat ya, saya setuju sama tidak setuju. Tapi kalau saya sendiri merasa memang sedang dari saya kali ya, dari saya pribadi masalahnya mungkin gitu ya, karena menyalahkan suami juga tidak bisa, karena orang terlanjur menganggap beliau orang yang solih, orang yang baik gitu ya. Jadi saya melihat mungkin bisa jadi kesalahan bukan saya. Karena Nilainya berapa, Bu? tidak setujunya ada. Jadi kemungkinan bisa jadi tidak saya, karena awal niat menikah saat itu ya, karena emang belum baik juga. Jadi hanya sekedar agar terlepas dari rumah, agar terlepas dari orang tua, jadi supaya bisa bertawaran. Karena waktu itu hubungan dengan orang tua memang kurang baik, sehingga sangat berharap ada laki-laki yang mengajak saya untuk segera keluar dari ini. Baik. Nah, waktu itu sampai pokoknya siapa aja yang datang, saya terima. Walaupun tidak sesuai dengan bahasanya dari aja sih. Ya. Insya Allah sih sebenarnya mah orangnya baik sekali. Ya. Komunikasi seperti ini. Oke, baik. Nanti kita bahas ya Bu ya. Terima kasih sharingnya, ketangkep Bu. Jadi udah sadar nih. Tapi Ibu juga perlu kok kayaknya nyalain diri sendiri. Kita juga perlu ini ya Bu ya. Jangan juga, bener nggak sih? Nyalain diri banget itu juga nggak tepat. Nanti kita melukai diri kita sendiri ya, nggak pas juga. Tapi kalau tadi tujuan pernikahannya ya, dan banyak nih yang kayak gini, tujuan pernikahan keluar dari rumah, ya nggak? Tujuan pernikahan biar bisa keluar dari ekonomi yang menghimpit dan sebagainya.
Kalau kayak gitu dulu tujuannya gimana? Ya nggak apa-apa. Sekarang tugas kita adalah terus memperbaiki. Oke Bu, yuk udah tahu semua ya nilainya. Nah kalau ibu-ibu ngerasa ini bangun, boleh direview lagi. Karena di sini kan saya nggak nilai, saya nggak minta ibu-ibu silahkan jujur ke diri sendiri. Jujur ke diri sendiri. Saya berani nggak sih kalau ngomong sama suami saya? Ya saya bilang ke coach saya sih sebenarnya bukan takut dihakimi ketika berbicara, tapi saya takut kalau saya ngomong dia jadi sakit hati. Nah ini juga berarti kan ada hambatan, ya takut nyakitin dia dan sebagainya, berarti masih belum terbuka tuh hubungannya, gitu. Oke, udah tahu ya ibu-ibu gimana nilai persahabatan dengan pasangannya? Nanti pasangannya suruh nulis juga, suruh ngecek gimana perasaan dia ke kita. Ini kan perasaan kita ke dia. Ya Bu ya, perasaan kita ke pasangan kita, saya bebas enggak? Bisa jadi, iya kamu bebas, nilai kamu tinggi, aku nahan. Bisa jadi. Atau, kok kamu gitu sih sama aku, padahal aku tuh enggak ngerasa loh, suaminya malah yang positif. Bisa jadi. Kan nanti bisa diambil rata-rata, dicari jalan tengahnya. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Islam menetapkan bahwa hubungan suami istri itu adalah hubungan persahabatan. Ini yang harus kita pahami. Maka pernikahan itu bukan bos sama bawahan dan sebagainya. Ini tertulis di kitabnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dengan sangat jelas. Catat ya, saya sahabat suami saya enggak. Artinya kalau sahabat ngomong sama dia tuh enak, itu nggak takut nyakitin dia karena dia tahu yang kita maksud, tapi tidak pula takut disalah-salahin. Itu yang namanya persahabatan. Gitu. Nah, itu akan muncul dari mana persahabatan ini? Ya Bu, persahabatan ini akan muncul ketika pondasi rumah tangga itu adalah takwa sebagai pondasi, bukan semata-mata cinta. Karena kalau cinta itu bisa naik turun. Ya, cinta itu mesti, atau cinta itu bisa tumbuh, bisa mati. Cinta itu kayak bunga lah, mesti disiramin, dipupuk dan sebagainya. Kalau cinta bisa hilang. Itu maka takwa itu harusnya dijadikan pondasi dari pernikahan. Nanti kita bahas satu-satu gimana menghadirkan takwa. Kemudian harus difahami, saya yakin ibu-ibu tahu ini, ibadah. Ya, pernikahan ini untuk ibadah. Rumah ini adalah lembaga, rumah ini, pernikahan ini adalah institusi untuk kita beribadah, tempat kita beribadah. Dan yang ketiga, bentar, ini nih, ridho Allah adalah bahagia yang utama. Ini Bu, ini yang akan membuat rumah tangga itu akan menjadi persahabatan kalau sama-sama ini samain dulu di sininya. Udah belum? Rumah tangga kita ini takwa sebagai landasannya. Apa maknanya takwa? Takwa itu maknanya takut. Takut sama siapa? Takut sama Allah. Gitu. Ya, maknanya suami ini takut sama Allah, istri ini takut sama Allah, itulah landasan pernikahan. Kemudian yang kedua, nikah ini untuk ibadah, rumah ini untuk ibadah. Disinilah saya ibadah yang paling lama, ibadah yang terpanjang. Maknanya apa? Pernikahan ini tempat saya mencari pahala. Sudah belum? Dan yang ketiga, bahwa bahagia tertinggi saya, bahagia tertinggi itu kalau Allah ridho. Maka apa maknanya Allah ridho? Ya ketika kita ini takut sama Allah, ketika kita ini melaksanakan syariat Allah. Ini yang harusnya jadi landasan keluarga. Dan ini yang kalau ibu-ibu sudah mulai anaknya gadis,
Ini yang harus disampaikan landasan pernikahan itu. Ya, gampang diingat Bu. Landasan pernikahannya satu, takwa. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, ridho Allah bahagianya. Bukan bahagia dunia semata. Bisa jadi suatu waktu gitu ya, tadi Ibu bilang gak bisa jalan-jalan kalau ada waktu senggang. Sistem hidup kapitalis loh Bu, makin mencekik, iya gak? Bisa jadi nauzubillah min dzalik, pasangan kita kena PHK. Pada saat itu boro-boro jalan-jalan, bisa makan tiap hari aja, alhamdulillah. Apakah lalu hilang bahagia kita? Apakah lalu kita tidak jadi orang yang bahagia ketika itu terjadi? Atau bisa jadi pasangan kita tiba-tiba sakit, gak bisa ngomong. Yang katanya kalau bahagia saya kalau sering ngobrol tadi. Gak bisa ngobrol, orang sakit gimana mau ngobrol? Apakah lalu bahagia kita akan hilang? Ya, apalagi bahagia, standar bahagianya? Ngobrol, jalan-jalan. Ketika standar kebahagiaannya itu, ketika tidak ada, bisa jadi nggak bahagia. Tapi kalau standar kebahagiaannya adalah Allah ridho sama saya. Suami sakit, saya ngurusin dengan baik, dapat pahala, saya bahagia. Tetap bahagia itu. Emang bisa Bu, saya ngerasain. Belum sebulan ya, udah sebulanan lah. Suami saya harus operasi besar. Tapi alhamdulillah saya sama anak saya yang kita rasain adalah bahagia aja. Bahagia aja ya bahagia aja gitu, nemenin si Abi di rumah sakit berapa hari di operasi. Yang ada rasa bahagia. Kenapa? Alhamdulillah ya masih bisa ngurusin Abi. Alhamdulillah ya insya Allah kita dapat pahala karena ridho Allah. Gitu. Tidur di lantai 5 hari. Kemudian dokter udah bilang, siapin ya ini walaupun dari kantornya ada asuransi, siap-siap buat kalau kita mau pakai operasi yang ini untuk meminimalisir masalah, siap-siap 28 juta. Oke, mudah-mudahan ada rezekinya. Walaupun sambil deg-degan ya ibu-ibu ya. Terus suster bilang, tahu-tahu pas sudah di rumah sakit, ini harus obat ini belum di-ACC sama asuransi kantornya Pak. Jadi ditanda tangan ya, sehari 1.300.000. Jadi selama di rumah sakit teh minimal segitu tuh buat obat doang. Tanda tangan, insya Allah. Ya bahagia aja ya. Yang penting kalau kita bahagia tuh Allah kasih rezeki. Alhamdulillah di akhir 0, nggak nambahin. Semua ketanggung sama kantor. Bahagia aja ketika ngurusin. Karena kita tahu kalau kita sabar, suami juga sakit sabar, saya yang ngurusin sabar, anak nemenin juga sabar, kita dapat pahala. Itu ketika tadi kebahagiaannya adalah Allah ridho. Maka kita pastikan Allah ridho enggak? Kalau Allah ridho, gak apa-apa, duitnya kepake banyak. Kalau Allah ridho, gak apa-apa, gak bisa ngomong. Kalau Allah ridho, gak apa-apa, gak bisa kemana-mana. Harus operasi, harus tidur di rumah sakit. Kalau asal Allah ridho, tetap bahagia bisa terjaga. Gitu. Saya beberapa kali ngerasain cobaan sakit ya Bu ya. Itu ya bahagia aja. Selama saya yakin Allah ridho sama saya. Pernah saya sekeluarga Bu, masuk rumah sakit sekeluarga kena demam berdarah. Saya sekamar anak-anak sama anak saya, suami sama ini yang ini berenam. Tapi yang ada rasa bahagia aja. Gitu. Mungkin kalau cuma dibilang kalau Allah itu ridho belum kebayang bahagianya. Tapi kalau kita mau, kita berusaha itu akan bisa. Ya. Karena konsep ini bukan saya doang yang ngejalanin, para pengurus komunitas ini udah pada ngerasain. Gitu. Ketika berusaha untuk tujuannya kebahagiaan saya adalah keridhaan Allah.
Gitu. Di belakang sana ada Ibu Ai yang suaminya pensiun, padahal anaknya masih pada sekolah. Ya Bu Ai ya, oh pasti pendapatannya jauh berkurang, yang tadinya sekolah bagus, tapi dijalanin alhamdulillah happy aja selama ridho Allah. Secara keuangan pasti berkurang jauh. Terus gimana caranya kalau Bu Ai ngasih tips adalah biar tetap harmonis dengan kondisi keuangan yang menipis, sering-seringlah ngobrol yang receh-receh. Alhamdulillah ya, bersyukur masih bisa diajak ngobrol yang receh-receh. Bahagia saya lihat wajahnya happy-happy aja, ngurusin orang, isi pengajian di mana, ngurusin ibu-ibu, ngadain kegiatan-kegiatan seperti ini. Bahagia. Oke Bu, ketangkep Bu. 3 ini apa Bu? Landasan pernikahan? Takwa, ibadah, ridho Allah. Ini harus ditanamkan dengan kuat. Gitu. Nah, gimana biar bisa takwa, biar bisa jadi ibadah, biar bisa dapat ridho Allah? Yaitu memastikan untuk terikat syariat. Memastikan semua perbuatan kita ini terikat syariat, itu ibadah. Bahagianya seorang muslim, itu ibadahnya seorang muslim, itulah muslim yang bertakwa. Bukan yang lain-lain Bu, rumus bahagia itu. Bagi seorang muslim. Nah, bahagia ini, ya terikat syariat ini tentunya ada syariat yang wajib, ada syariat yang sunnah. Kalau kita jalanin ini, insya Allah bahagia. Ya, menjaga supaya tidak divorce. Yang wajib, ada hak dan kewajiban. Kalau itu hak suami, berarti kewajiban istri. Kalau kewajiban istri, itu hak suami. Itu yang pertama. Nah, apa hak istri? Ibu-ibu tahu nggak hak ibu-ibu apa? Ini udah dipenuhi belum? Dan ini semua ada dalilnya, Allah yang memberi hak itu. Suami wajib memenuhi. Ya, haknya ada yang haknya bersifat fisik, ada haknya yang bersifat non fisik. Ibu-ibu pasti udah tahu ya yang fisik apa aja Bu? Ibu-ibu kalau yang mau PPT-nya nanti saya kasih deh. Ya. Nanti saya kasih, tapi nanti tungguin nge-like dulu YouTube-nya. Ya Bu Efri ya. Bu Efri yang udah ngurusin. Nanti yang mau PPT-nya saya kasih, ibu-ibu daripada tulisannya kecil-kecil, nggak kelihatan gitu. Terus saya juga baper, kenapa ibu jadi ngeliatin tulisan, nggak ngeliatin saya? Oke, biar konsentrasi aja, biar bisa dibawa pulang. Hak ibu-ibu, hak kita ada 2. 1, hak yang sifatnya materi, fisik. Apa tuh sifatnya fisik? Ini Allah yang menetapkan loh. Hak yang berupa harta, yaitu makanan, pakaian, dan rumah. Cuman itu hak kita Bu, yang Allah memang, yang suami wajib memenuhi pada kita. Emas-emasan, udah sunnah itu suami. Makanya suami beliin cincin, suami beliin kalung, mesti disayang-sayang. Jangan punya temen bestie aku lebih gede loh ya. Hak ibu ini yang Allah tetapkan. Selama ini sudah dikasih, sudah disediakan oleh suami. Yang fisik ini sudah cukup. Oke Bu, ya ini dalil-dalilnya. Nanti saya boleh ngopiin. Ini dalil. Hak mahar. Dan berikanlah mas kawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Mahar itu hak ibu. Harta mahar itu harta ibu. Kalau suami pinjem boleh, kalau mau dikasih boleh, tapi nggak boleh maksa. Ya, mahar. Kemudian kalau ibu kasih sodako itu ke suami. Kemudian nafkah. Nafkah itu tadi, ini dalil yang makanan dan pakaian. Rumah itu juga ada, ini dalilnya surat At-Talaq. Nafkah yang bentuknya papan. Ya, ini hak istri. Udah tahu sekarang hak istri. Yang bentuknya harta adalah makanan, pakaian, rumah. Apakah rumahnya harus bagus? Ternyata enggak Bu. Ya,
Ini loh, gak boleh nuntut lebih-lebih. Allah menetapkan itu. Makanya kalau suaminya ngasih rumahnya udah bagus, udah punya gelang, punya motor, masih merasa kurang, hati-hati. Karena Allah, kewajiban suami itu ini. Sama kewajiban yang bukan yang tidak berupa harta. Apa kewajiban yang tidak berupa harta? Adil kalau dia poligami. Adil kalau poligami. Ya. Itu Allah sudah tetapkan. Islam begitu sempurna. Ketika kita yang wajib ini kita dipenuhi, ya udah, nggak boleh ribut. Adil itu dalam hal apa? Nih. Adil dalam hal nafkah, tadi sandang pangan papan itu harus adil, dan dalam hal bermalam. Oke, yang nggak bisa dipaksain adalah dalam hal cinta dan berhubungan seksual, itu tidak diharuskan. Karena itu kan juga perasaan ya. Kalau harus adil, nanti istri yang tua juga udah nggak nyaman, dipaksain. Gitu. Bisa difahami ini Bu. Ya, ini ilmu. Ini sakofah Islam yang kita juga harus tahu. Ketika sudah dipenuhi nafkah dan mabit, nginepnya udah adil, udah. Gitu. Harus ridho. Kemudian yang kedua adalah adil, yang harta ini adil, yang ma'ruf yang kedua, maaf saya lupa. Ma'ruf itu adalah diperlakukan dengan baik. Ngasih duit nggak? Nih, mintain duit aja, nggak boleh kayak gitu, itu tidak ma'ruf. Bahkan sahabat Nabi itu mengatakan, aku berdandan sebagaimana aku ingin istriku berdandan. Kemudian Rasulullah ma'rufnya ke istrinya Aisyah itu, Rasulullah kalau pulang malam, ya sampai suatu ketika bangun pagi-pagi itu, ini pintu Rasulullah di luar, Bunda Aisyah, Siti Aisyah itu di dalam, karena saling tidak mengganggu, tidak ingin mengganggu, itu ma'ruf. Dan Rasulullah mengajarkan kalau kamu pulang ngetuk pintu dulu, kasih kesempatan istrimu buat dandan. Karena kan gak semua wanita ingin terlihat jelek ya. Gak tahu sih kalau ibu-ibu Indonesia ya, daster bolong aja dibilang enak, ditegur sama suami kayak ini kan udah dibeliin, yang ini yang enak. Nah kalau suami udah komplain itu berarti udah harus dipenuhi. Itu hak istri, diperlakukan dengan ma'ruf. Apakah suaminya sudah kayak gitu? Nggak bentak-bentak. Kemarin kita bahas nggak silent treatment, 2 minggu yang lalu kita bahas. Itu hak istri. Dan hak istri adalah dihindarkan dari doror, dari bahaya. Baik bahaya itu dari suami maupun dari lingkungan. Itu tugas suami, menjaga keamanan istrinya. Ibu-ibu, itu hak istri. Artinya itu kewajiban suami. Kalau itu sudah diberikan, tidak layak seorang muslimah, masih banyak tuntutan lagi. Kalau biasanya kalau banyak tuntutan lagi, itu yang bikin para muslimah ini jadi resah, jadi tidak nyaman. Jadi akhirnya ya itu, ngebanding-bandingin dengan Besti, membanding-bandingkan dengan TikTok. Hidup itu standarnya hukum syara, bukan standarnya TikTok. Ya, jangan yang di TikTok glowing-glowing. Aku mah mana bisa glowing. Duit belanja cuman segini. Ada lagi standar TikTok yang aneh. Duit berapa? 10.000. Di tangan istri yang tepat, itu kan juga standar yang ngaco. Itu bapak-bapak yang banyak kena. Aku ngasih duit 50.000, istriku masih ngomel. Kalau suaminya ngomong kayak gitu, ayah yang belanjain aja lah, bunda tinggal masak. Gitu aja daripada ngomel. Yang penting kan nafkah terpenuhi, itu makan, pakaian, rumah.
daripada berantem, daripada sakit hati, karena itu harus dijaga jadi ibu teh. Oke, itu hak istri. Hak suami, ibu ada yang tahu hak suami? Ada door prize buat yang bisa jawab hak suami yang lengkap. Kan ibu-ibu udah pada punya suami ya, pasti udah tahu dong hak suami. Silahkan. Apa saja hak suami? Silahkan Bu. Suami dilayani dengan baik. Oke, ma'ruf. Terus Dihargai, dihargai, diperhatikan. Ini kayaknya setipe Bu. Dilayani, dihargai, diperhatikan. Itu pelayanan. Ada lagi? Ya, mangga Bu. Apalagi? Ah, itu namanya taslim. Taslim dalam bahasa ininya. Apalagi? Ya, oke. Itu baru 2 tuh Bu. Dilayani dengan baik, ya didengerin dan sebagainya, itu ini ma'ruf, ini taslim. Ketika kebutuhan seksualnya harus dipenuhi oleh istri, ya oke. Ada 6, dikasih bocoran. Itu ma'ruf masuknya. Didengarkan kalau dia curhat, itu ma'ruf. Belum. Oke. Nih Bu ya. Makasih Ibu siapa? Dari Insan Tama. Lebih liang ya Bu ya. Oke. Nih Bu, 1, taat. Hak suami itu ditaati. Ya. Yang kedua, taslim. Tadi Ibu udah bilang. Taslim itu ketika ingin berhubungan seksual dipenuhi. Yang ketiga, takdib, menghukum kalau istrinya nuzus. Ya. Yang keempat, hak suami itu adalah izin istri. Udah izin belum? Kalau yang belum, buruan izin. Karena itu hak suami, kewajiban istri, dosa kalau nggak izin. Ya. Yang udah berapa nih? Yang keempat izin, yang kelima kok saya lupa ya. Bentar, nih. Taat, taslim, takzib, izin, khidmat. Khidmat itu tadi layanan tadi. Ya, layanan nyiapin makanan, pakaian dan berbagai kebutuhannya, dan ma'ruf. Dilayaninya dengan baik, bukan dilayanin sih, dibikinin kopi baru cemberut. Itu tidak ma'ruf. Itu khidmat tapi tidak ma'ruf. Nah, ini hak suami. Ya. Dalil-dalilnya lengkap Bu. Islam tuh sudah ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Makna laki-laki itu pemimpin atas wanita, artinya apa? Namanya pemimpin harus ditaati. Siapa yang ngasih kepemimpinan itu? Allah. Yang memberi kepemimpinan itu Allah. Ba'duhum uliya'u ba'di bima fadallahu alaihim. Karena Allah yang memberikan keutamaan itu. Gitu. Ya Bu. Nah, kemudian taat yang perlu kita pahami, taat pada suami itu ada batasnya. Apa batasnya? Ada batasnya. Batasnya adalah kalau suami tidak boleh taat ketika suami mengajak melanggar hukum syara. Suami ngajak, "Mah, kita korupsi yuk. Mah, kita nyolong yuk. Mah, kita utang riba yuk." Itu nggak boleh. Tapi kan suami yang ngajak Bu riba, nggak boleh taat. Nggak dosa ketika tidak taat pada hal yang tersebut. Udah Mah, pokoknya misalnya nggak usah sholat, nggak boleh taat. Kamu kalau keluar nggak usah pakai baju kayak begitu, kayak
emak-emak. Lah emang udah emak-emak, udah punya suami, udah punya anak. Nggak taat, nggak perlu taat. Tinggal ayah pengennya pakai yang baju yang kayak apa. Kalau selama baju gamis yang diperintahkan oleh Allah ya nggak apa-apa. Nggak suka yang model ini, oke, cari model yang lain. Tapi kalau disuruh pakai celana panjang atau atasan bawahan, itu melanggar hukum syara, yang nggak boleh taat. Oke Bu, taat pada suami ada batasannya. Jadi nggak boleh, ya saya taat sama suami saya. Ibu kenapa nggak pergi ngaji Bu? Sama suami saya nggak boleh ngaji. Harus taat nggak? Harus tetap ngaji. Tapi yang nggak boleh adalah keluar rumah kalau nggak izin. Karena ada Bu, suami yang nggak ngebolehin istrinya ngaji, tapi ke pasar boleh. Lucu. Saya punya teman kayak gitu, nggak tahu kenapa. Karena ternyata istrinya pas udah ngaji, istrinya rajin ngaji, suka nasehatin suami, kamu sejak ngaji nasehatin terus, udah nggak usah ngaji, nggak boleh ngaji. Terus gimana kalau nggak boleh keluar? Aku nggak ke pasar dong, ke pasar boleh. Ya udah, jadinya jadwal ke pasar dibarengin jadwal ngaji. Pasar dulu melipir, gitu. Atau ngajinya di rumah, atau harus cari ilmu terus ngedawain suami. Ada yang kayak gitu. Menuntut ilmu itu wajib. Kalau suami nggak ngebolehin harus gimana caranya? Yang harus izin suami itu keluar rumah. Tadi hak izin. Oke Bu, yang pertama tahu kewajiban kita, taat, dijalanin nggak? Kemudian yang kedua, hak suami itu adalah taslim. Ya, ini saya yakin ibu-ibu udah tahu, malaikat melaknat sepanjang malam loh kalau menolak suami. Terus kalau lagi capek gimana Bu? Gimana Bu kalau lagi capek? Hah? Harus minta keridoannya karena itu hak dia, kewajiban kita. Berarti harus minta keridoannya. Ayah ridho ya ayah ya, maaf capek banget tadi si Ade nangis mulu. Ya, suami yang baik pasti paham, bukan cuma nggak tahu istrinya capek seharian ngurus anak, ya tambah rame. Harus minta, karena itu hak dia, maka kita memintanya juga dengan cara yang baik. Ayah maaf, ayah maafin ya, capek banget beneran bunda. Kalau kayak gitu biasanya Bu, bukannya marah malah dipijetin, oh capek ya bun ya, gitu. Oh ya udah, kalau bunda capek aku cari istri yang lain ya. Ya harus resiko. Ta'zib ini adalah mendidik istri. Kalau istrinya nuzuz itu apa tadi? Melanggar aturan-aturan suami, melanggar aturan Allah. Itu suami punya hak mendidik istri dengan tahapan yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran. Dikasih tahu, kalau nggak nurut dipisahkan tempat tidur, kalau masih nggak nurut lagi dipukul dengan pukulan yang goiro mubarih, dengan pukulan yang tidak menyakiti. Ada standarnya. Itulah cara suami mendidik istri. Goiro mubarih itu ada standarnya. Ulama menetapkan tidak boleh merubah posisi, artinya nggak boleh tangannya sampai tulangnya sengklek. Merubah posisi daging artinya jadi lembab, itu nggak boleh Bu. Itu hak suami tapi ada aturannya. Dan itu Allah berikan pada suami memang hak untuk mendidik istri. Wanita-wanita solihah kalau udah didiemin sama suami ya sebenarnya udah nggak enak ya. Udah ditegur harusnya udah nggak enak. Nggak perlu sampai dipisahkan ranjang, apalagi dipukul. Nah ini hak untuk mendidik istri. Minta izin. Saya yakin ibu-ibu juga sudah sering dengar hadisnya. Ada seorang wanita yang suaminya keluar kota, bepergian, ayahnya sakit. Minta izin ke Rasulullah, boleh nggak ya nengok ayahku? Tapi suamiku ngelarang. Taatlah pada suamimu. Loh kok dia bisa minta izin ke Rasulullah? Ada dua kemungkinan. Kalau nggak dia itu mendatangi Rasulullah di masjid, karena kalau ke masjid kan boleh ya Bu ya, tanpa izin, atau dia menyuruh orang untuk bertanya kepada Nabi, mengutus orang. Lalu kemudian dia mendengar kabar ayahnya meninggal. Kata Rasulullah, taatlah pada suamimu. Ya zaman dulu kan ya Bu, kalau suami udah pergi ya udah gimana mau ngabarin.
Kalau zaman sekarang kan masih, dan suami yang soleh itu yang tidak membuat istrinya putus hubungan dengan keluarganya. Kalau sekarang kan enggak, itu bisa nelpon ayah boleh enggak ya gitu kan. Kalau dulu mau gimana lah ngabarinnya. Itu izin itu ada pada suami. Kalau suami udah nggak ngizinin, suami udah nggak ridho, hati-hati. Kemudian yang selanjutnya adalah hak untuk khidmat, mendapat pelayanan, dilayani. Jadi kalau di TikTok itu ada yang mengatakan bahwa nafkah istri adalah sampai disuapin, salah. Yang memang ada hadisnya dari siapa? Yang belakangnya Abu Waqqas tuh, Sa'ad bin Abi Waqqas, mengatakan bahwa Rasulullah menyuapi istrinya itu bukan dalam rangka kewajiban Rasul, tapi itu dalam rangka menumbuhkan cinta. Rasulullah menyuapi, melayani istrinya. Nafkah ya tadi. Pernah nggak lihat di TikTok, Bu? Nafkah istri itu bukan cuman belanja, tapi sampai matang, sampai disuapin. Lah kapan cari duitnya, itu mengajak berantem kalau pakai standar TikTok. Gitu. Ya Bu ya. Kemudian selain khidmat, ma'ruf. Suami juga punya hak untuk ma'ruf. Berarti itu kewajiban istri. Nah, ketika ini dijalankan, syariat Allah ini dijalankan, yang wajib ini aja dijalanin, insya Allah dua-duanya menjalankan, dua-duanya takut sama Allah, insya Allah itu sakinah akan hadir, ketenangan akan hadir ketika dua-duanya memenuhi itu. Apa tadi Bu? Hak istri, nafkah dan mahar. Ya, yang tidak berbentuk harta, adil. Terus ma'ruf. Satu lagi, tidak mendapatkan bahaya. Hak suami, taat, taslim, ta'dib, izin. Sebelum ma'ruf, khidmat dan ma'ruf. Gampang kan ternyata? Gampang Bu, mau sakinah teh tinggal dijalanin. Gitu. Nah, itu yang wajib. Kalau mau lebih indah lagi, ya, maka terikat syariat ini jalankan yang sunnah. Yang sunnah itu apa? Rasulullah mengajarkan, kalau engkau mencintai saudaramu, maka disunahkan, artinya dapat pahala. SKM DH3. Ada yang udah tahu SKM DH3 boleh ngacung? Yang belum tahu ngacung. Banyakan yang belum tahu ya. Banyak warga baru ini berarti. Udah standar Bu, kalau di komunitas Ibu Hebat. SKM DH3 tuh S-nya, kalau engkau mencintai saudaranya maka tersenyumlah ketika menemuinya. Senyum Bu. Masih suka senyum sama suami? Kok jawabnya gitu ya? Ibu masih bisa senyum sama suami? Rasulullah SAW berpesan kepada putrinya Fatimah, duhai Fatimah, wanita yang menggiling gandum dengan tangannya sendiri. Sesungguhnya seorang wanita yang dia memandang wajah suaminya dengan tersenyum, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Ya, jadi ntar pulang suaminya senyumin aja. Beneran ini Bu, ya. Beneran dijalanin. Saya nggak main-main, saya nggak bercanda. Saya kalau punya klien, anaknya bermasalah, nggak sekolah lah, narkoba lah, apalah, saya cuma tanya satu, makannya halal nggak? Pastikan makanannya dari rezeki yang halal. Kemudian yang kedua saya tanya, ibunya bisa tersenyum nggak sama bapaknya? Kalau ibunya belum bisa tersenyum sama bapaknya, maka tersenyumlah. Itu caranya untuk ya, ini komunikasi itu dimulai, komunikasi itu bukan dengan gini, ayah, kita ngomongin deh urusan anak kita nih nggak bisa dibilangin. Enggak, senyumin dulu ya. Gitu. Kemudian yang kedua,
SK, Bu. Yang kedua adalah katakan cinta. Kalau engkau mencintai saudaramu, maka katakanlah bahwa engkau mencintainya. Masih bilang cinta sama suami? Kapan bilang cinta sama suami? Ada yang udah lupa? Saya nikah udah 35 tahun. Kapan saya terakhir bilang cinta sama suami? Tadi pagi. Di WA, karena suami saya lagi di Makassar. Biasanya saya bilang cinta I love you tuh dianterin turun. Makasih ya Abi, I love you. Tomat. Masih seperti itu. Kenapa? Biar dapat pahala. Menjaga keharmonisan keluarga. Mau siapa yang melakukan itu? Kalau sudah tidak mau melakukan yang diperintahkan oleh Nabi, tunggulah. Rumah tangga kita jadi kering kerontang. Karena bunga cinta itu tidak disiram. Bunga cinta itu harus disiram. Ya, siramannya bunga cinta, ya tadi dengan senyum, dengan katakan cinta, dengan memuliakan pasangan. Bagaimana cara memuliakan pasangan? Kalau pulang disambut. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, duhai Fatimah, sesungguhnya seorang wanita yang ketika suaminya pulang bepergian disambut, lalu dia mencium tangan suaminya, maka dosa-dosa mereka akan berguguran hingga mereka saling melepaskan tangan. Yang ngerasa dosanya banyak nanti pulang jangan dilepas-lepas. Kudu dihabisin. Ini benar, ini hadis Nabi. Jalanin. Cobain jalanin, Bu. Insya Allah lama-lama suami awalnya apaan sih? Gugurin dosa. Apaan sih ini? Gugurin dosa ya gitu. Lama-lama dia menikmati. Ya, memuliakan itu dengan menyambut aja udah memuliakan, Bu. Berbicara dengan taruh HP, kalau ngobrol taruh HP, lihat matanya itu memuliakan. Ya, mendengarkan tadi Ibu ya bilang ya itu memuliakan loh, Bu. Mendengarkan ketika dia berbicara. Gitu. Bukan ada aku aja udah capek suruh ngedengerin dia ngomong. Aku juga kan butuh 20.000 kata mesti dikeluarin. Jangan jadikan alasan. Ibu ngeluarin 20.000 katanya ke teman-temannya aja deh, ke bestinya. Oke, muliakan, kemudian SKMD, doakan. Haknya kasih hadiah. Hadiah nggak harus yang mahal-mahal. Kalau saya ngasih hadiah suami saya apa, Bu? Terong balado. Di rumah nggak ada yang suka kecuali suami saya. Jadi kalau saya ngeliat saya beli terong balado. Dan hadiah itu bukan cuma dibeliin tapi diomongin, Bu. Abi tadi Umi teh ke warung Padang lihat terong balado. Langsung deh kayak inget Abi. Langsung Umi beliin. I love you, dimakan ya. Ada yang masih kayak gitu? Jangan kalah atuh sama nenek-nenek. Masa kalah sama nenek-nenek nih ibu-ibu cantik di depan saya? Jangan gengsi, terus nanti ketika suaminya tertarik pada wanita lain kita pusing. Padahal kita tidak pernah, bahasa saya mengguyur cinta, bahasa ibu hebat mengguyur cinta pasangan kita. Ya, dan ini bukan teori doang. Pengurus nih yang di sini di belakang sana semua udah pada ngerjain dan sudah merasakan dampaknya ketika kita terampil mengguyur cinta. Ya, hadiah, kemudian doakan hadiah, 3 kata ajaib. Kalau ngomong supaya dia merasa dimuliakan, kalau ngomong sama pasangan mulailah dengan 3 kata ajaib. Apa 3 kata ajaib, Ibu-ibu? Maaf, tolong, terima kasih. Maaf yang, tolong yang, biar kata manggil yang kalau gini, yang ambilin yang. Oke Bu, ya ini sunnah. Maknanya sunnah apa? Dapat pahala. Ya, karena di komunitas Ibu Hebat udah sering jadi nggak saya tampilin. Tapi kalau ibu-ibu ingin tahu dalilnya, boleh beli bukunya Happy and Productive Parent. Atau ikut kelasnya. Yang di Lewiliang Bu Lia, ada saya simpan di tempat Bu Lia ya bukunya ya. Ya, dan nanti kalau Lewiliang ada 50 orang saya ke Lewiliang, kita gratis training buat yang beli bukunya.
Oke, itu yang sunnah. Nah, bisa jadi ada masa di mana ada masalah, tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka cek, ketika kita ngerasa ada masalah, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, cek lagi tadi Bu. Ceknya ke depan. Jangan-jangan masalah itu muncul karena kita tidak takut sama Allah. Jangan-jangan masalah itu muncul karena kita tidak melaksanakan syariat Allah. Jangan-jangan masalah itu muncul karena standar bahagia kita bukan lagi ridho Allah. Itu aja penyebab masalah muncul tuh Bu. Coba deh, cari deh ibu yang lagi punya masalah. Kalau ada yang mau sharing, sok sharing masalahnya. Pasti antara 3 itu masalah itu. Ya. Nah, bisa juga ada satu masalah dari pasangan kita. Tapi kalau dia sudah memenuhi kewajibannya, dia nggak ngejalanin yang sunnah Bu, masa saya yang harus ngejalanin yang sunnah? Ya nggak wajib, nggak dosa dia. Tapi saya tetap menjalankan yang sunnah, kenapa? Karena kita ini semua Bu, saya dan ibu-ibu semua ingin dapat pahala. Gitu, dan mudah-mudahan, dan faktanya sudah terbukti dengan kami menjalankan yang sunnah, itu suami juga akhirnya juga ikut berubah. Itu, dan mudah-mudahan kalau kita menjalankan yang wajib dan sunnah tadi, mudah-mudahan keluarga kita Allah jaga. Amin ya robbal alamin. Jadi itu ibu-ibu, maka kalau pada saat ada cobaan, cek yang 3 tadi, ya terus jalankan kewajiban. Kalau suami udah ngejalanin kewajiban, ya udah. Kalau dia belum menjalankan kewajiban, lakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan bersabar. Tapi kalau dia sudah menjalankan kewajiban, bisa jadi salahnya ada pada kita. Kita terlalu ingin, oh suamiku nggak mesra, suamiku nggak apa. Dia udah dijalanin belum? Gitu aja. Itu ya ibu-ibu ya. Jadi supaya tercegah divorce, maka balikin lagi, keluarga itu landasannya harus 1, takwa, 2, rumah tangga itu untuk ibadah, dan yang ketiga ridho Allah. Yang kebahagiaan saya itu ridho Allah, bukan yang lain-lain. Gitu ya ibu-ibu ya. Maka itu semua bisa kita gapai dengan melaksanakan yang wajib dan yang sunnah. Itu mangga saya serahkan lagi ke Bu Efri.